Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Doni Anggriawan. Nomor induk mahasiswa 85971494 dari program studi PGSD UP BJJ UT Palu. Hari ini saya akan melakukan praktikum modul 6 yaitu gelombang, yaitu pada KP2 getaran dan bunyi, dan juga pada KP3 yaitu telinga. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangan, di mana gerak bolak-balik ini terjadi secara periodik atau berulang dalam selang waktu yang sama. Baiklah, kita akan menuju ke percobaannya. Baiklah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini yaitu pertama penggaris, untuk KP2 yaitu penggaris, kemudian pulpen dan alat untuk mencatat hasilnya atau buku. Selanjutnya yaitu meja atau media datar untuk sebagai penahan nanti pada saat mistar dijepit seperti ini. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep getaran sebagai sumber bunyi, yang kedua mengetahui hubungan antara panjang mistar dengan frekuensi getaran yang dihasilkan, dan mengamati pengaruh cepat lambat getaran terhadap tinggi rendahnya nada bunyi. Baiklah, pertama kita akan menonjolkan atau membuat panjang mistar yang di luar dari meja ini yaitu sepanjang 15 cm, dan prosedurnya kita akan menarik ke atas mistar dan melihat getaran dan mendengar bunyi yang dihasilkan. Baiklah, untuk panjang 15 cm saya akan mulai. Dapat terlihat getaran sedang, tidak cepat atau lambat, dan bunyinya pun sedang. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada panjangnya kita ubah ke 5 cm, tarik ke atas. Dapat dilihat getarannya jadi cepat, bunyinya sangat tinggi atau nyaring karena mistarnya kaku sehingga getaran terjadi dengan cepat. Selanjutnya ada panjang 10 cm, kita akan lihat. Getarannya cukup cepat tapi masih lebih lambat daripada yang 5 cm. Untuk bunyi cukup tinggi tapi masih lebih rendah bunyinya dibandingkan dengan yang 5 cm. Terus selanjutnya untuk panjang 20 cm, kita coba. Getarannya sangat sedikit lebih lambat dari yang 10 cm. Kemudian bunyi tidak terlalu nyaring atau lambat. Oke, selanjutnya 25 cm. Terlihat gerakan atau getaran sangat lambat karena mistarnya posisinya menjadi lentur. Bagian yang menonjolnya ini menjadi lentur sehingga getarannya menjadi lambat dan bunyinya yang dihasilkan tidak nyaring atau pelan. Demikian percobaannya. Jadi dapat disimpulkan getaran merupakan sumber bunyi. Semakin cepat getaran suatu benda atau frekuensinya tinggi, maka semakin tinggi pula nada bunyi yang dihasilkan. Dari hasil yang telah kita lakukan dari panjang 5 cm, 15 cm, 10 cm, 15 cm, 20 dan 25 cm terlihat semakin pendek ukuran mistar yang menonjol, maka getarannya semakin cepat dan bunyinya lebih nyaring atau lebih keras.
Begitu juga sebaliknya, jika dia semakin panjang maka akan semakin lambat dan bunyinya semakin pelan. Baiklah, perubahan selanjutnya yaitu menggunakan balon dan juga koin logam, atau di sini saya menggunakan koin logam karena lebih mudah didapat daripada skrup besi ataupun serbuk besi. Dimana tujuan percobaan ini yaitu untuk membuktikan bahwa gesekan pada benda padat di dalam balon menimbulkan getaran, dan menjelaskan bagaimana dinding balon bertindak sebagai membran atau medium yang merambatkan bunyi. Dilakukan pengamatan pengaruh kecepatan pukulan terhadap frekuensi suara. Baiklah, kita akan mulai. Jadi pertama kita akan memasukkan koin ke dalam balon. Masukkan 2 koin. Selanjutnya kita akan meniup balonnya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan getaran dengan memukul pada bagian balon. Dimulai dengan yang pelan terlebih dahulu. Mari kita dengar bunyinya. Terdengar bahwa bunyi koin di dalam balon dapat terjadi karena membentur dinding dari balon dan balon bergetar. Selanjutnya dikencangkan. Dapat dilihat bahwa semakin besar getaran maka bunyi akan semakin keras. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar, di mana struktur dinding balon berfungsi sebagai medium sekaligus penguat getaran mekanis, di mana kecepatannya akan berbanding lurus. Semakin tinggi maka akan bunyinya semakin besar dihasilkan. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke KP yang ketiga pada bagian gelombang, yaitu telinga, di mana tujuan dari percobaan atau praktikum ini adalah untuk mengamati struktur indera pendengaran serta proses penerimaan dan penyampaian gelombang bunyi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan proses perambatan gelombang suara, di mana bunyi merambat melalui udara dan masuk ke dalam telinga dengan urutan proses sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian daun telinga, yaitu pinna ini, menangkap gelombang suara dari lingkungan dan mengarahkannya ke dalam saluran telinga. Ini. Kemudian pada saluran telinga, di saluran telinga ini, atau ear canal ini, menyalurkan gelombang suara ke arah gendang telinga, atau ke membran timpani yang ini. Kemudian pada gendang telinga atau membran timpani bergetar ketika gelombang suara mengenainya. Ketika gelombang suara mengenai ini, dia akan bergetar. Kemudian pada bagian tulang pendengaran, eustanik ini, pada tulang pendengaran, getaran dari gendang telinga diteruskan dan diperkuat oleh 3 tulang pendengaran, yaitu getaran diperkuat oleh 3
tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya pada bagian koklea atau rumah siput ini, getaran dari tulang pendengaran menggetarkan cairan di dalam koklea. Di sini terdapat cairan dan merubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan oleh saraf pendengaran, di mana saraf pendengaran akan meneruskan sinyal listrik tersebut menuju otak dan diterjemahkan sebagai suara atau bunyi yang dapat kita dengar, diteruskan ke bagian otak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bagian utama telinga, di mana struktur telinga dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Di mana telinga luar ini terdiri dari bagian daun telinga, kemudian dan juga saluran telinga yang ini berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke dalam. Terus kemudian telinga bagian tengah ya, terdiri dari gendang telinga, terus dan 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan stapes, berfungsi untuk memperkuat getaran suara. Selanjutnya telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari koklea atau rumah siput dan saluran setengah lingkaran atau organ keseimbangan, berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan mengatur keseimbangan tubuh. Baik, demikianlah praktikum atau percobaan pada modul 6 tentang getaran. Terima kasih.